mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mengucap syukur kepada Tuhan pada saat ini kita bisa belajar bersama-sama kembali merenungkan dan mendalami setiap kebenaran firman Tuhan. Dan kesempatan yang indah saat ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Yesaya 7 ayat 1 sampai 9. Tapi sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya berdoa meminta perkenanan Tuhan supaya firman ini akan benar-benar meneguhkan hati kita dan menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Bersyukur Tuhan Yesus buat berkat-Mu pada saat ini kami boleh belajar kembali kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau terus menyediakan bagi kami untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau juga menyediakan kepada kami waktu untuk kami menaikkan setiap syukur dan mempelajari setiap kebenaran firman-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan berkati, Kau tuntun ketika kami pada saat ini rindu belajar firman-Mu, dan sehingga firman-Mu Tuhan akan menjadikan kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Yesus Kristus, pada saat ini saya rasa kita semuanya mengenal yang namanya kata takut ya. Setiap kita pasti pernah mengenal dan bahkan merasakan rasa takut tersebut. Setiap manusia pasti pernah mengalami ketakutan. Entah itu persoalan keluarga, persoalan bisnis, karir, studi, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Dan bahkan pada saat ini hampir cukup banyak orang-orang yang sedang mengalami kekhawatiran atau ketakutan dengan persebaran COVID-19 yang begitu masif. Khususnya di Indonesia saat ini kan peningkatannya sungguh terpantau ramai lancar, maksudnya naik terus, dan itu mengakibatkan banyak orang mengalami rasa takut. Memang dengan persebaran ataupun temuan yang saat ini peningkatannya begitu luar biasa, bisa jadi karena dengan masifnya swab di berbagai daerah di Indonesia. Tetapi kekhawatiran ataupun ketakutan itu benar-benar nyata ya, benar-benar nyata di dalam kehidupan orang-orang dan juga pada kehidupan orang percaya. Saudara kasih Yesus Kristus, terdapat dua respon dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup ya, khususnya dua respon dalam menghadapi ketakutan ini ya. Ada orang yang dapat menguasai diri terhadap rasa takut yang sedang melanda, namun ada pula orang yang terus tenggelam dalam ketakutan ya. Hal itu sebuah pilihan bagi kita. Saudara, ketakutan tidak hanya dialami orang-orang di dunia pada saat ini saudara, namun orang Kristen pun sering ditimpa rasa takut. Bahkan seorang nabi pun ya, Elia yang diurapi Tuhan juga pernah mengalami ketakutan yang luar biasa karena gertakan seorang wanita Isabel ya. Padahal sebelumnya Elia sudah berhasil membunuh 450 orang nabi Baal. Untunglah akhirnya dia kuat ya. Tetapi untungnya di sini Nabi Elia kembali dikuatkan oleh Tuhan dan meyakini pertolongan Tuhan sehingga mampu melewati masa-masa ketakutan itu. Tidak hanya Nabi Elia, Yesus pun juga pernah mengalami rasa takut. Yesus juga pernah mengalami ketakutan ketika menghadapi cawan dosa, sampai ia berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Dalam Matius 26 ayat 38 dikatakan sebagai berikut. Namun, ya, ia pun berhasil mengalahkan rasa takut itu dan berhasil menunaikan rencana Bapa dalam penebusan manusia. Alkitab mencatat, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya
dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dapat dalam Filipi 2 ayat 8-9. Saudara, firman Tuhan yang akan kita pelajari pada saat ini berbicara tentang menangani rasa takut. Saya akan baca terlebih dahulu dalam Yesaya 7 ayat 1 sampai 9. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara membuka firman Tuhan. Yesaya dan Raja Ahaz. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzziah Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang di tiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syar, Yasub, anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penabuh, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tebel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi, sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi, dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Saudara, dalam ketakutan yang kita alami, pastilah Tuhan menguatkan kita dengan firman-Nya. Apalagi kita saat ini adalah orang-orang percaya. Dalam ketakutan yang kita alami, pastilah Tuhan menguatkan kita dengan firman-Nya. Saudara, baru saja kita baca, ketika Raja Ahaz mendengar bahwa Raja Aram hendak menyerang dan sudah berkemah di wilayah Efraim, hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, bahkan dikatakan dalam firman Tuhan seperti pohon hutan bergoyang ditiup angin. Saudara, bayangkan pohon hutan yang dari tiup angin itu getarannya betul luar biasa. Hal itulah yang dipotret dalam kitab Yesaya ini, yang menunjukkan bahwa pada waktu itu hati Raja Ahaz tadi benar-benar bergetar karena ketakutan. Saudara, ketakutan tersebut didorong oleh karena musuh dari raja yang dipimpin oleh Ahaz tadi sudah mendekat dan bahkan sudah berkemah sangat dekat. Saudara yang kasih dalam Kristus, saat mereka mengalami ketakutan, kemudian melalui Nabi Yesaya, Tuhan berfirman, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kemanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Itu ayat 4. Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita akan belajar dua tindakan ketika kita menghadapi rasa takut. Walaupun sebenarnya dalam kebenaran firman Tuhan ada beberapa tindakan, tapi saya mengutip dua tindakan. Yang pertama, bicara tentang teguhkanlah hatimu. Teguhkanlah hatimu. Saudara, bangsa Yehuda pada zaman Raja Ahaz menghadapi kondisi yang sulit dan sukar, yaitu ketika Raja Israel beserta Raja Aram maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, ayat 1a. Kerajaan Yehuda pada waktu itu hanya terdiri dari dua suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Sedangkan kerajaan Israel terdiri dari 10 suku lainnya, dan itu belum ditambah dengan sekutu-sekutunya. Saudara, secara jumlah bangsa Yehuda sudah kalah. Akan tetapi saudara, di dalam Alkitab juga menuliskan bahwa bangsa Israel dan bangsa Aram juga tidak dapat mengalahkan Yehuda dan merebut ibu kota Yerusalem. Sudah tertulis bahwa bangsa tadi yang mengancam keselamatan
yang mengancam keselamatan tadi tidak dapat mengalahkan bangsa Yuda. Saudara, baru saja mereka menghadapi ancaman seperti itu. Ya, kabar selanjutnya yang datang bukan kabar baik, ada kabar buruk lagi, yaitu kabar bahwa bangsa Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Sudah sangat dekat sekali, ayat 2. Sehingga ketika bangsa tersebut mendengar dan juga keluarga kerajaan mendengar, hati Raja Ahaz dan rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon yang bergoyang. Sangat ketakutan. Jika kita berada dalam posisi Raja Ahaz atau bangsa Israel saat itu, mungkin kita akan merasakan hal yang sama, saudara, dan akan bingung mau meminta pertolongan pada siapa. Akan tetapi di tengah keputusasaan bangsa Yehuda, Tuhan berfirman kepada Yesaya dan mengutusnya untuk menemui Ahaz, ayat 3. Tuhan ingin Yesaya menyampaikan firman yang indah kepada Raja Ahaz dan akhirnya menjadi pedoman untuk menghadapi permasalahan yang berat. Saudara, teguhkan hati dan tetaplah tenang. Hal ini adalah sebuah janji Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya. Jika Allah sendiri yang berjanji, pasti Allah akan menepati. Teguhkan hati. Saudara, keteguhan hati di dalam Tuhan dan ketenangan jiwa merupakan senjata dalam menghadapi ketakutan. Teguh berarti mempercayai pertolongan Tuhan. Teguh juga memiliki maksud berakar dengan kuat. Teguh itu juga berarti berakar dengan kuat. Dalam hal ini berakar di dalam Tuhan. Tapi saudara, untuk berakar di dalam Tuhan juga membutuhkan upaya yang nyata, yaitu dengan mencintai firman-Nya. Dengan mencintai firman Tuhan, kita akan melihat janji-janji Tuhan. Dan ketika kita melihat janji Tuhan dan melihat karyanya sepanjang sejarah, kita akan dimampukan untuk mempercayai setiap janjinya. Janji akan pertolongan ketika kita menghadapi berbagai kesukaran. Sekali lagi, yang pertama, tindakan untuk menghadapi ketakutan. Teguhkan hati. Berakar di dalam Tuhan. Berakar di dalam Tuhan itu caranya dengan mencintai firman Tuhan. Dengan mencintai firman Tuhan, kita mampu atau dimampukan melihat janji-janji Tuhan. Dan ketika kita melihat janji Tuhan yang pasti digenapi, disitulah ada kekuatan untuk kita mempercayai dan mengimani bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, dalam tindakan yang kedua ketika kita menghadapi rasa takut, yang kedua adalah tinggallah tenang. Tadi yang pertama tadi teguhkan hati, yang kedua adalah tinggallah tenang. Saudara, kata tinggallah merupakan sebuah dorongan untuk tetap berada di tempatnya. Tinggal, ya, tinggallah. Itu sebuah dorongan untuk tetap berada di dalam tempatnya atau tidak beranjak. Saudara, beranjak dari mana? Ya, tentunya tidak beranjak dari Tuhan. Saudara, ketika Raja Ahaz tadi mengalami ketakutan, Yesaya dapat firman Tuhan yang diminta untuk disampaikan, yaitu dikatakan tinggal. Maksudnya supaya apa? Supaya sang raja tadi untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, tidak beranjak. Ini ada maksud yang lebih dalam lagi. Dinyatakan tidak beranjak ini, saudara, tidak beranjak dari Tuhan. Pertolongan kita hanya ada di dalam Tuhan. Kenapa tidak boleh beranjak? Karena pertolongan hanya di dalam Tuhan. Pertolongan Raja Ahaz hanya di dalam Tuhan, bukan di tangan lainnya. Pertolongan yang akan kita dapatkan hanya di dalam Tuhan, bukan di tangan yang lainnya. Saudara, banyak sekali praktek perpindahan ke lain hati yang dilakukan oleh umat Tuhan. Ketika ada masalah yang begitu besar dan memunculkan ketakutan yang begitu luar biasa, kepercayaan kita kepada Tuhan diuji. Dan banyak sekali orang-orang yang akhirnya tidak tinggal di dalam Tuhan, mempercayai ilah-ilah, mempercayai dirinya sendiri, dan tidak mempercayai kita aman di dalam Tuhan. Saudara, saat masalah datang, sering kali sebagai orang percaya juga kita menganggap bahwa Tuhan tidak adil,
Tuhan tidak menjawab doa kita, dan itu mendorong orang-orang untuk berpindah ke lain hati. Dalam hal ini, Raja Ahaz diberikan firman Tuhan melalui Yesaya untuk tetap tinggal, jangan ke lain hati, karena pertolongan hanya di dalam Tuhan. Saudara, sedangkan kata tenang, tinggallah tenang. Sedangkan kata tenang berarti mampu mengelola setiap ketakutan. Dengan kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan dimampukan mengelola setiap ketakutan. Ketakutan biasanya bersifat negatif. Ketika kita dimampukan Tuhan mengelola ketakutan dalam posisi ataupun keadaan tenang kita, itu akan menjadi sebuah energi atau dorongan untuk kita berpengharapan. Berpengharapan di dalam Tuhan. Ketenangan jiwa seseorang akan memampukan seseorang mendengar dengan jelas suara Tuhan, dan akhirnya mampu memutuskan tindakan yang baik. Pengambilan sebuah tindakan ketika dalam tekanan ketakutan seringkali berakibat fatal. Maka firman Tuhan dikatakan di sini, tinggallah tenang, tenanglah, supaya kita tidak mengambil keputusan yang salah. Saat kita takut, justru kita harus tenang. Tenang di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Ada dua tindakan yang harus kita lakukan saat kita menghadapi ketakutan. Teguhkan hatimu dan tinggallah tenang. Dan dialah kebenaran firman Tuhan ini akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kepada kami dari kebenaran firman-Nya, diambil dari Yesaya ini Tuhan. Engkau mengajarkan betapa pentingnya untuk kami tinggal di dalam Tuhan, untuk kami memiliki keteguhan hati di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran. Di tengah ketidakmenentuan hari-hari ini, kami memohon pertolongan, kami memohon Tuhan. Dan biarlah kekhawatiran ataupun ketakutan yang kami alami pada saat ini boleh Engkau angkat, karena Engkau mendorong kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki keteguhan hati, dan mendorong kami juga untuk tetap tinggal tenang di dalam. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yang Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.